Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Walai Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat penyertaan, perlindungan, dan anugerah-Mu semata-mata buat kami. Bila mana sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau mengurapi, menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, nats firman Tuhan kali ini terambil di dalam kitab Roma 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Surat Roma ditulis bagi jemaat yang sedang mengalami penganiayaan yang berat. Paulus perlu menulis ini supaya mereka tidak kehilangan pengharapan di tengah kesesakan mereka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu berarti sesuatu yang diharapkan. Itu yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, berarti juga orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap kita pastilah selalu memiliki pengharapan yang terbaik dalam kehidupan ini. Bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak lagi harapan lain yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Tentunya kita perlu memahami terlebih dahulu apa dasar dari pengharapan kita. Jika pengharapan kita didasarkan pada sesuatu yang fana, pasti mengecewakan. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara, ketika saudara berharap kepada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya yang bersifat fana, maka pengharapan kita bisa mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan di dalam Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Jadi dasar pengharapan ini harus jelas terlebih dahulu. Jangan saudara mendasarkan pengharapan saudara pada sesuatu yang fana. Misalkan saudara berharap pada kekuatan, jabatan, keuangan, atau manusia yang saudara harapkan bisa menolong saudara. Hati-hati, terkadang orang yang kita percaya pun bisa mengecewakan kita. Jadi dasar pengharapan orang percaya itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya pertanyaan yang perlu kita renungkan kali ini adalah pengharapan apa yang dapat kita nikmati? Tentunya yang pertama adalah pengharapan memiliki kehidupan kekal. Roma 5 ayat yang kedua. Kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang kudus di surga. Kemuliaan yang berupa melihat dan menikmati hadirat Allah. Jadi pengharapan kehidupan kekal ini yang kita nanti-nantikan. Dan mereka yang sekarang ini memiliki jalan masuk oleh iman ke dalam kasih karunia Allah yang dapat mengharapkan kemuliaan Allah di kehidupan yang akan datang. Tidak ada pengharapan akan kemuliaan yang benar selain ditemukan di dalam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia adalah permulaan kemuliaan, tanda jaminan dan kepastian akan kemuliaan. Ia akan memberikan kasih dan kemuliaan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
Orang-orang yang mengharapkan kemuliaan Allah di kehidupan yang akan datang mengalami rasa sukacita di kehidupan yang sekarang ini. Merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mengharapkan surga untuk bersukacita di dalam pengharapan itu. Jadi kita bisa bersukacita karena pengharapan yang pertama, yaitu pengharapan kehidupan kekal, itu sudah terjamin pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya yang kedua, pengharapan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan selama di dunia ini. Nanti kita akan bisa baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Tersirat di sini bahwa Ia akan mengaruniakan Kristus kepada kita, sebab hal-hal lain dikaruniakan bersama-sama dengan Dia. Dia yang membayar harga begitu mahal untuk membeli kita, pasti tidak akan ragu-ragu untuk mengaruniakan kepada kita apa yang dikaruniakannya kepada Kristus, kasih dan perkenanan. Bersama-sama dengan Kristus, Allah akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita harapkan, yang dipandangnya perlu dan penting bagi kita. Segala sesuatu yang baik, dan Ia akan mengaruniakan lebih banyak lagi sehingga kita tidak akan pernah berkekurangan. Jadi pengharapan kita yang kedua adalah pengharapan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan selama di dunia ini. Dan Tuhan sudah menjanjikan kepada kita orang-orang yang takut akan Dia. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara memiliki pengharapan sejati yang tidak mengecewakan. Kalau kita sudah tahu dasar pengharapan kita di dalam Tuhan, dan pengharapan apa saja yang kita harapkan di dalam Tuhan. Yang pertama tadi tentang kehidupan yang kekal, dan yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Selanjutnya adalah caranya, bagaimana kita memiliki pengharapan sejati yang tidak mengecewakan. Percaya Yesus sebagai sumber pengharapan sejati. Roma 15 ayat yang ke-12. Yesus Kristus disebut sebagai taruh dari pangkal Isai, yaitu cabang dari keluarga Daud, yang sedemikian rupa sehingga merupakan kehidupan dan kekuatan dari keluarga itu sendiri. Kristus adalah Tuhan, namun bersama dengan itu juga adalah anak Daud. Matius 22 ayat yang ke-45. Sebab Ia adalah tunas dan keturunan Daud. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Kristus sebagai Allah adalah tunas Daud. Kristus sebagai manusia adalah keturunan Daud. Dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa ini, menjelaskan ungkapan kiasan Nabi Yesaya bahwa Kristus akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, dan ketika Ia naik ke tempat tinggi, itu supaya Ia memerintah bangsa-bangsa. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Iman adalah keyakinan jiwa kepada Kristus dan kebergantungan jiwa padanya. Yesaya berkata, Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Cara bekerja iman adalah pertama-tama mencari Kristus yang ditawarkan kepada kita sebagai juru selamat, dan setelah mendapati bahwa Dia sanggup dan mau menyelamatkan kita, kita menaruh harapan kepada Dia. Siapa yang mengenalnya akan menaruh harapan kepadanya. Mencari Dia adalah dampak dari menaruh harapan kepadanya. Mencari Dia dalam doa dan dengan usaha-usaha lain yang semestinya dalam pujian, penyembahan maupun firman. Kita tidak akan pernah mencari Kristus sebelum kita menaruh harapan kepadanya. Jadi cara untuk memiliki harapan yang sejati yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Tentunya dengan berdoa, memuji, menyembah, serta dalam firman-Nya. Jadi setiap hari pastikan saudara memiliki kehidupan bersama dengan Kristus lewat doa, pujian, dan firman yang direnungkan. Itu adalah satu-satunya cara bagaimana nanti saudara memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Saudara akan terus ingat janji-janjinya lewat firman-firman-Nya yang menguatkan kehidupan saudara. Dan itu tentu tidak mengecewakan, karena Tuhan berjanji, pasti Tuhan menepati firman-Nya, ya dan amin. Dan saya percaya ketika firman-Nya kita lakukan, maka seperti tertulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
semua itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu. Kami belajar tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan kepada manusia tentunya pengharapan yang mengecewakan, karena terkadang orang yang kami percayai itu mengecewakan kami. Tetapi pengharapan yang pasti hanyalah di dalam Engkau ya Tuhan. Dan pengharapan kami tidak pernah mengecewakan, sebab kami memilih pengharapan kehidupan kekal bersama dengan Engkau di surga, dan pengharapan Tuhan pelihara setiap kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, senantiasa mereka diingatkan bahwa mereka punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilur Kristus, sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami berdoa juga buat mereka yang berbeban berat, Tuhan juga sudah memberikan kelegaan kepada mereka, dan yang berkekurangan Tuhan sudah mencukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sekali lagi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.